ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang tersisa dari pembahasan Kitabul Hajj, hukum-hukum seputar pelaksanaan ibadah haji dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang keutamaan haji, syarat-syarat wajibnya, kemudian diterangkan pula bentuk-bentuk nusuk, dan kita sudah mulai menjelaskan tentang masalah ihram, kemudian pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan ihram, dan telah kita sebutkan secara global ada 9 larangan dari hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang muhrim. Telah kita rinci pembahasan berkaitan dengan masalah tidak boleh memakai pakaian berjahit atau disambung dengan jahitan. Kemudian telah dibahas juga tentang pakaian yang disentuh oleh minyak wangi, secara umum tidak boleh memakai wangi-wangian. Dan juga telah kita bahas tentang masalah menutup kepala. Dan pada hari ini kita akan membaca hadits Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang masalah akad nikah, larangan melakukan akad nikah bagi orang yang sedang muhrim. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu, rawahu Muslim.
dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muhrim, apa kemarin muhrim? Orang yang sedang lakukan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan serta tidak boleh melamar. Tidak boleh melamar. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Ini hadis secara teksnya menunjukkan larangan melakukan akad nikah bagi orang yang sedang ihram. Apakah akad nikah itu untuk dirinya sendiri, dalam artian dia sendiri yang menikah, atau akad nikah itu untuk orang lain, maksudnya dia menikahkan orang lain? Ini adalah hal yang terlarang. Demikian pula tidak boleh dia melamar. Apakah dia melamar untuk dirinya atau dia melamarkan orang lain? Iya. Ini larangan yang ditegaskan di dalam hadis ini. Ia secara global bahwa kandungan dari hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan akad nikah. Tapi sebagian para ulama ada yang berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang bolehnya. Ya. Dan hadis Ibnu Abbas ini diriwayatkan di dalam As-Sahihain, di mana beliau berkata, tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah dan beliau dalam keadaan muhrim, dalam keadaan melakukan ihram. Iya. Jelas ya? Ini secara zahir bertentangan. Hadis Utsman bin Affan, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan. Iya. Jelas? Demikian pula, kalau hadis Ibnu Abbas, Nabi menikah. Hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah dan beliau sedang muhrim. Jadi hadis ini menunjukkan tidak bolehnya. Hadis Ibnu Abbas menunjukkan apa? Bolehnya. Ini letak iskal yang dibahas di sini. Namun sebenarnya hadis Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma ini oleh para ulama tidak diterima karena Maimunah sendiri radhiyallahu taala anha, beliau sendiri sebagaimana di dalam Sahih Muslim, Maimunah mengisahkan dirinya bahwa beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah dalam keadaan halal. Dalam keadaan apa? Halal, bukan muhrim. Iya. Jelas? Ini Maimunah. Kemudian hal yang kedua yang menunjukkan menyebabkan tidak diterimanya hadis Ibnu Abbas oleh para ulama, hal yang kedua yang menjadi perantara antara Maimunah radhiyallahu taala anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Abu Rafi'. Dan Abu Rafi' sendiri berkata,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah dan beliau dalam keadaan halal. Ya. Karena itu kecenderungan untuk mentarjih hadis ini menguatkan larangan itu lebih dahulukan daripada apa yang dihikayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Para ulama mengatakan bahwa mungkin Ibnu Abbas menyangka Rasulullah menikahi Maimunah dan beliau dalam keadaan muhrim, padahal hakikatnya tidak. Beliau sudah halal, sudah selesai dari melakukan ihram. Jelas sampai sini? Ya. Maka hukum yang terpelik dari pembahasan ini bahwa seorang yang muhrim dari larangan yang tidak boleh dia langgar adalah tidak boleh dia melakukan akad nikah. Tidak boleh dia menikah, dinikahkan, menikahkan, tidak boleh dia melamar dan dilamarkan untuknya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di dalam hadis berikutnya, kata Ibnu Hajar di dalam hadis berikutnya, An Abi Qatadah wa An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu fi qissati صيده الحمار الوحشية وهو غير محرم. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala tentang kisah beliau memburu keledai liar, wa huwa ghairu muhrim, dan beliau tidak dalam keadaan muhrim. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wa kanu muhrimin, dan mereka sedang ihram. Hal minkum ahadun amarahu atau asyara ilaihi bi syai'? Apakah di antara kalian ada yang memerintah Abu Qatadah ya, sehingga ia memburu keledai liar itu, atau di antara kalian ada yang mengisyaratkan, maksudnya menunjuk, menganjurkan untuk melakukannya? Qalu, maka para sahabat yang sedang muhrim menjawab, la, tidak ada seorang pun di antara kami yang melakukannya. Qala fakulu ma baqiya min lahmihi, maka Nabi bersabda, makanlah apa yang tersisa dari dagingnya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Hadis yang mulia ini dibawakan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau ingin menjelaskan tentang salah satu larangan bagi orang yang muhrim, yaitu tidak boleh dia memburu hewan buruan darat. Iya, tidak boleh dia membunuh hewan buruan darat. Tentang larangan ini tertera di dalam hadis ini dan hadis setelahnya, dan diterangkan pula dalil yang lain, dan asalnya di dalam Al-Quranul Karim larangannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedang kalian dalam keadaan muhrim, dalam keadaan melakukan ihram. Ini jelas ya, ayat Al-Maidah, pengharaman seorang muhrim memburu hewan buruan atau membunuhnya. Ya. Dan juga masih ayat di surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian hewan buruan darat sepanjang kalian masih muhrim, masih melakukan ihram. Iya. Dan juga bahkan di awal ayat di surah Al-Maidah diterangkan,
ghaira muhillis qaid wa antum hurum, tanpa menghalalkan hewan buruan dan kalian sedang ihram. Dan Allah firman juga di pertengahan ayat, fa idza halaltum fasqadu, apabila kalian telah halal maka silahkan kalian memburu. Ya. Melakukan pemburuan. Jelas? Maka ini ayat-ayat menunjukkan bahwa seorang yang muhrim ketika ia telah masuk di dalam ihramnya, maka tidak boleh dia membunuh hewan buruan. Ya. Jelas ya? Hadis yang diterangkan di sini oleh penulis ini menjelaskan hukum ini dan menjelaskan hukum yang lainnya. Jadi asal kisah di dalam hadis ini, Abu Qatadah radhiyallahu taala ditemani oleh sejumlah sahabat, mereka berjalan bersama. Abu Qatadah berjalan ke Mekah, tapi beliau tidak niat untuk apa? Untuk ihram. Beliau tidak niat untuk ihram. Karena itu, ya, beliau biasa, bagian biasa. Ya, ini Abu Qatadah. Dan ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa orang yang masuk ke Mekah dan tidak niat untuk haji maupun umrah tidak wajib dia ihram. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Jelas ya? Maka di tengah jalan Abu Qatadah melihat, ya, Abu Qatadah melihat keledai liar. Maka beliau memburunya. Beliau memburunya tanpa diperintah, tanpa ada yang menganjurkannya, tanpa ada yang mengisyaratkan kepada beliau. Abu Qatadah punya inisiatif sendiri untuk memburu hewan atau keledai liar ini. Setelah kenal oleh Abu Qatadah, maka para sahabat yang muhrim ini ikut makan. Ikut makan bersama siapa? Abu Qatadah. Ya. Setelah selesai makan, masih tersisa dari dagingnya. Maka mereka mempertanyakan, bagaimana kita membawa daging ini? Ya. Akhirnya dagingnya tetap dibawa, namun mereka tidak memakannya. Tatkala mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, baru mereka mempertanyakan, bagaimana hukum daging ini? Maka Nabi SAW bertanya, sebagaimana dalam konteks hadis yang kita baca tadi, hal minkum ahadun amarahu? Apakah di antara kalian ada yang memerintah Abu Qatadah untuk memburu keledai liar ini? Atau asyara ilaihi bi syai'? Atau di antara kalian ada yang mengisyaratkan kepadanya? Ya. Isyarat itu dia menunjuk misalnya, atau dia memberikan, ya, sebuah tanda isyarat kedipan mata atau yang semisal dengannya. Ya. Qalu, para sahabat menjawablah, tidak ya Rasulullah. Maksudnya tidak seorang pun yang memerintahnya dan tidak seorang pun yang mengisyaratkan kepada Abu Qatadah. Maka Nabi berkata, fakulu ma baqiya min lahm. Silahkan kalian makan apa yang tersisa dari dagingnya. Jelas ya? Ya. Ini hadis Abu Qatadah. Hadis Abu Qatadah. Tapi hadis setelahnya ini menjadi iskal. Untuk memahami hadis ini, kita baca dulu hadis setelahnya supaya kita lengkapkan pemahamannya. Kata beliau, wa Nis'ab ibn Jassam al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan wa huwa bil abwa aw bi waddan faraddahu alayhi wa qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurun. Muttafaqun alayh. Dari Sa'ab bin Jassam al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghadiahkan kepada Rasulullah SAW himaran wahsyian, keledai liar. Misalnya ya, di hadits Abu Qatadah keledai liar, ini juga keledai liar. Ini menunjukkan bahwa keledai liar hukumnya adalah apa? Halal. Yang diharamkan itu adalah keledai peliharaan, itu diharamkan. Tapi kalau keledai liar tidak ada masalah, tidak masuk di dalam pengharaman. Ya. Begitu sampai di Abwa
atau Waddan, ini dua nama tempat. Syad di sini rawinya daerah mana yang Rasulullah dikatakan diberi hadiah oleh As-Sa'b bin Jathama. Dan keraguan di sini menurut Ibnu Hajar ini datangnya dari Ibnu Abbas. Ya, beliau yang ragu di daerah mana. Begitu dihadiahkan, apakah Nabi menerimanya? Dalam hadis dikatakan faraddahu alaihi, maka Nabi menolaknya. Wa qala, dan beliau berkata, inna lam naruddahu alaika, sungguhnya kami tidak menolaknya, tidak menolak pemberianmu kecuali karena alasan kami ini sedang ihram. Kami ini sedang apa? Sedang ihram, sedang melakukan ihram. Kata beliau muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Ya. Maka di sini di dalam memahami hadis ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Sebab hadis yang pertama, Nabi mengizinkan memakan ya, hewan buruan itu. Ya. Nah, hadis yang kedua, Nabi SAW tidak menerimanya. Tidak menerimanya. Maka bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Ya. Yang benarnya dalam masalah ini bahwa kalau ada hewan buruan tidak diburu oleh, bukan orang yang muhrim yang memburunya, bukan dia yang mengisyaratkannya, ya, bukan dia yang mengisyaratkannya, bukan dia yang menganjurkannya. Dan poin yang keempat, ini yang tertera di dalam hadis yang kedua, dan hewan buruan tersebut bukan diburu untuk dia, ya, maka tidak ada masalah dia memakannya. Jelas ya? Sebab hadis Sa'b bin Jathama di sini nampak zahirnya bahwa beliau, ya, beliau memburu keledai liar ini, ingin beliau hadiahkan kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja memang dia buru untuk Nabi. Beda dengan hadis Abi Qatadah. Abu Qatadah tidak ada hubungannya dengan orang yang ihram. Ya. Dia memburu hewan buruan itu untuk dirinya, untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang menganjurkan. Dia buru untuk dirinya sendiri. Begitu makan, ya, karena ada daging, ya, para sahabat yang sedang ihram ini ikut makan juga bersama beliau. Jelas? Jadi beda antara dua kejadian. Ya, kalau hadits Abu Qatadah, beliau memburu untuk dirinya sendiri. Beliau bukan memburu untuk teman-teman yang ihram. Sedangkan hadits Sa'b bin Jathama, beliau memburu itu untuk dihadiahkan kepada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak boleh diterima oleh orang yang ihram. Jelas ya? Maka di sini kesimpulan hukum yang lain berkaitan dengan hewan buruan, bahwa hewan yang buruan itu tidak boleh diburu, ya, oleh seorang yang ihram. Tidak boleh dia menganjurkan, mengisyaratkan. Demikian pula kalau ada yang memburu hewan buruan itu untuk dihadiahkan kepada orang yang ihram, sengaja memang diburu untuk dia, untuk dirinya, maka ini juga tidak boleh diterima. Jelas ya? Tidak boleh diterima. Nah, akan tetapi kalau misalnya hewan buruan tersebut, ya, dia makan tanpa dia minta atau tanpa dia dikhususkan untuk dirinya, maka ini tidak ada masalah untuk dimakan berdasarkan hadits Abi Qatadah. Ya, jadi ini kesimpulan yang berkaitan dengan dua hadits ini. Jadi secara global saya tekankan di sini bahwa membunuh hewan buruan itu adalah salah satu larangan yang dilarang, ya, dilarang terhadap orang yang ihram untuk melakukannya. Nah, iya.
Kita lengkapi dulu sebelum saya uraikan hukum bagi siapa yang melanggar. Kita lengkapi pembahasannya. Kita baca hadis setelahnya. Kata beliau, Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasiq yuqtalna fil haram, al-ghurabu wal hida'atu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbu al-aqur, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab, ada 5 dari hewan. Kulluhunna fasik. 5-5-nya ini adalah fasik. Nah, dia disebut fasik karena dia keluar dari jalur yang baik. Dia mengganggu. Makanya disebut apa? Disebut fasik. Yuqtalna fil haram. 5 hewan ini boleh dibunuh pada saat melakukan ihram. Nah, di sini di konteks buku saya, yuqtalna fil haram. Kalau diceritakan antum apa? Fil hilli wal haram, gitu kan? Ya. Mereka dibunuh fil hilli wal haram. Di waktu halal dan di waktu haram. Jadi ini 5 boleh dibunuh. Nah, yang pertama adalah al-ghurab. Al-ghurab adalah burung gagak. Ini jelas. Yang kedua adalah al-hida'atu. Al-hida'atu. Al-hida'ah sebutkan di kamus bahasa Arab, dia adalah sejenis burung yang mengganggu dan merampas hal-hal yang benda-benda yang berharga. Ya. Kalau dia sudah merampasnya, maka dia diikuti oleh burung yang lain. Nah, saya nggak paham hakikat dari burung ini apa. Cuma saya lihat di terjemahan kamus-kamus dalam bahasa Indonesia, mereka artikan burung rajawali. Ya, saya nggak tahu apakah burung rajawali seperti itu atau enggak. Ya. Jadi ini mana al-hida, sejenis burung. Kemudian yang ketiga wal aqrabu. Yang ketiga adalah kalajengking. Ini boleh dibunuh. Yang keempat adalah al-fa'ratu. Yang keempat adalah tikus. Yang kelima wal kalbul aqur. Yang kelima adalah anjing yang suka menggigit. Anjing yang suka menggigit. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Setelah diisyaratkan oleh penulis bahwa tidak boleh membunuh hewan buruan, ini yang disebut bukan hewan buruan. Iya. Namun, tatkala seorang melakukan ihram, di sebagian konteks ayat disebutkan buruan darat. Ya. Dan di dalam hadis yang akan datang diterangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kota Mekah. Tidak boleh sembarang membunuh di Mekah. Jelas? Di sini diterangkan oleh Ibnu Hajar. Dibawakan hadis ini yang dijelaskan ada hewan-hewan yang boleh dibunuh. Ya. Hewan-hewan yang boleh dibunuh. Disebutkan 5 di sini. Apakah terbatas pada 5 ini? Ya. Jawabannya tidak terbatas pada 5. Sebab penyebutan kalimat 5 itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Tapi dilihat kepada ilahnya. Ya, dilihat kepada ilahnya. Apa sebabnya mereka boleh dibunuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mereka adalah fasik. Fasik itu mengganggu. Ya.
Jadi kalau hewannya mengganggu, membahayakan, ini boleh dibunuh. Jelas ya? Ular tidak disebut di sini. Ular tidak disebut. Demikian pula singa tidak disebut. Ya, kalau anjing boleh, anjing yang suka menggigit boleh dibunuh. Kalau singa bagaimana? Boleh apa enggak? Ya. Karena itu enggak mungkin hadits ini dibatasi pada 5 hewan saja. Jelas ya? Tidak dibatasi pada 5. Tapi 5 ini adalah contoh yang mengisyaratkan apa yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya dalam illah. Ya. Hewan yang mengganggu. Nah, ya. Apa hukum membunuhnya? Wajib atau sunnah? Ya, hadits ini tidak diterangkan. Hadits ini menjelaskan syariat membunuhnya. Adapun masalah membunuhnya, ya dilihat keadaan. Kalau dia mengganggu bisa membahayakan jiwa orang lain, ya. Sini bisa bukan dikatakan sunnah membunuhnya, tapi wajib untuk membunuhnya. Demikian. Iya. Dan kalimat al-hil wal haram di waktu halal dan di waktu haram ini menunjukkan bahwa hewan-hewan ini semuanya boleh dibunuh di tanah haram walaupun di waktu halal. Walaupun di waktu halal. Iya. Jadi pertama disebut al-ghurab. Pertama disebut al-ghurab. Burung gagak. Kemudian al-hida'ah. Al-hida'ah masuk di dalamnya, ya. Setiap burung yang mengganggu, ya. Kalau dia hida'ah tadi diartikan burung raja wali, maka masuk juga di dalamnya burung elang, ya. Dan masuk juga burung-burung yang lainnya yang bisa membahayakan memang. Burung-burung pemangsa. Jelas ya? Kemudian wal aqrab. Al aqrab kalajengking masuk semua di dalamnya hewan yang berbisa. Iya. Seperti ular misalnya. Iya. Dan yang semisal dengan itu. Kemudian wal fa'rah, yang keempat adalah tikus. Ya. Ini juga mengganggu. Kemudian yang kelima adalah al-kalbul aqur, anjing yang menggigit. Termasuk juga di dalamnya hewan yang kerjanya memangsa manusia atau memangsa buruannya. Seperti singa, macan. Ya. Demikian pula serigala yang memangsa hewan ternak. Ini boleh untuk dibunuh. Jelas ya? Maka hadis ini menjelaskan tentang hewan-hewan yang boleh untuk dibunuh. Maka saya simpulkan bahwa di dalam hadis ini menjelaskan sejumlah hewan yang boleh dibunuh dan diterangkan ilahnya karena dia mengganggu. Nah, kemudian di dalam hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hijamah, beliau berbekam dan beliau sedang ihram. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan beberapa perkara yang mungkin disangka bahwa itu tidak boleh, padahal boleh dilakukan oleh orang yang ihram. Di antara hal yang boleh tersebut, boleh dia berhijamah, berbekam sedang ia dalam keadaan muhrim. Iya. Demikian pula ya, boleh dia memakai jam tangan, boleh dia memakai kacamata,
boleh dia memakai hal-hal yang memang tidak ada larangan ya di dalam ihram untuk melakukannya. Iya. Karena itu secara global di sini kita bisa simpulkan, sebab ini akhir pembahasan tentang menjelaskan larangan-larangan ihramnya. Ya, kita bisa menarik kesimpulan tentang larangan-larangan ihram, bahwa di dalam ihram seorang yang muhrim dilarang melakukan 9 perkara. Yang pertama, apa kemarin? Yang pertama, tidak boleh menghilangkan rambut. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Yang ketiga, tidak boleh memakai kain yang sambun dengan jahitan. Yang keempat, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian yang kelima, tidak boleh menggunting kuku. Iya, kuku tangan maupun kaki. Yang keenam, tidak boleh melakukan akad nikah. Yang ketujuh, tidak boleh memburu hewan buruan darat. Yang kedelapan, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang kedelapan ini saya sebutkan larangan yang paling dilarang. Ya, ayat yang melarangnya, sebab larangannya dalam ayat. Ya, di dalam ayat Al-Quran, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafath." Siapa yang diwajibkan padanya haji, maka tidak boleh dia melakukan rafath. Rafath itu jima dan yang semisal dengannya, jima dan pendahuluan-pendahuluannya. Jelas ya? Makanya ke-8. Karena itu yang ke-9 kita sebutkan kemarin adalah ya, hubungan intim selain dari apa? Jima. Ya. Pendahuluan-pendahuluan jima itu tidak diperbolehkan. Jelas? Ini 9 perkara, 9 larangan tidak boleh dilanggar ya, oleh orang yang melakukan ihram. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada yang melanggar 9 larangan ini? Ya, apa sanksinya? Nah, ini pembahasan Al-Hafidz Ibnu Hajar di hadits berikutnya. Kita baca dulu haditsnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Ka'ab ibni Ujrata radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Kata Ka'ab bin Ujrah, saya dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya kalimatnya, dibawa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menunjukkan beliau dalam keadaan yang payah, sehingga harus diantar, tidak datang sendiri. Ya, bagaimana keadaannya? Wal qamlu yatanatharu ala wajhi. Ya. Qamal artinya apa? Kutu. Kutu itu berjatuhan di atas wajahnya. Ya. Bayangkan ya, orang punya rambut, kutu berjatuhan di atas wajahnya. Kira-kira kutunya bagaimana banyaknya? Nah, ya, orang yang seperti ini terganggu atau tidak? Oh, ini sangat mengganggu sekali. Kutu yang tidak nampak saja itu sudah mengganggu, apalagi berjatuhan di atas wajah. Ya. Jelas ya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ma kuntu aral waj'a balagha bika ma ara. Saya tidak menyangka bahwa sakit pada engkau akan mengantar engkau kepada apa yang saya lihat sekarang ini. Ya. Jelas? Maka ini sudah dipastikan oleh Nabi, ini udzur bagi kamu. Saya enggak menyangka sakit kamu seperti ini. Maka Nabi bertanya kepadanya, tajidu syatan? Apakah kamu mampu menyembelih seekor kambing? Qultu la. Maka beliau menjawab, tidak. Saya tidak mampu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fasum 3 ayamin atau at'im 6 masakin likulli miskin nisfu sa'.
Kalau begitu puasa kamu 3 hari, atau beri makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin kamu beri jatah setengah sa'. Iya. Diberi jatah setengah sa'. 1 sa' itu 4 kali 2 telapak tangan laki-laki biasa. Dalam artian tangannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya, itu 1 sa'. Ya, sekarang ada sebagian ulama yang menghitungnya 3 kilo, ada yang menghitungnya 2,4 kilo, ada yang menghitungnya 2 kilo 40 gram, ya. Ada yang menghitungnya 2 kilo 600 gram. Ya, kalau mau amannya ambil aja yang paling banyaknya. Hitung 3 kilo. Jelas? Ini 1 sa'. 6 orang miskin diberi makan setengah sa'. Setengah sa'. Muttafaqun alaih. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Baik. Ini hadits menjelaskan tentang keadaan orang yang melakukan pelanggaran ihram. Apa yang dia lakukan? Apa yang dikenakan terhadapnya kalau dia melakukan pelanggaran? Kalau kita melihat keadaan Ka'ab bin Ujrah punya udzur atau tidak? Jawabannya punya udzur. Iya. Maka Nabi berkata, kalau kamu ingin menggunting rambutmu, ya, sebab untuk menghilangkan kutu, kepalanya harus diapa? Harus dibotak supaya bebas dari kutu, kan begitu? Ya. Maka untuk melakukan hal tersebut, kamu harus membayar fidyah. Fidyahnya di sini sebutkan 3 perkara. Dan fidyah ini ada di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Ya, di surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Siapa di antara kalian yang sakit? Penyebutan sakit, perhatikan. Atau ada gangguan pada kepalanya. Gangguan pada kepalanya. Kata para ulama, memang di sini yang disebut kepala saja. Gangguan pada kepala, menggunting rambut tentunya, menghilangkan rambut, ya, menghilangkan rambut. Tapi ilah dari menghilangkan rambut ini diambil mana tarafuh. Seorang menghilangkannya dia ingin apa? Bersenang-senang dengannya. Ya, sebab begitu dia hilangkan rambutnya dia akan bebas, ya, dari gangguan. Maka ini tarafuh namanya. Kalau ini ilahnya, maka ini bukan pada rambut saja. Dia masuk pada 5 perkara sekaligus. Ya. Karena itu yang dikenakan fidyah pada 5 perkara. Dari apa? 5 pelanggaran ihram. Kalau dilanggar, kena fidyah jenis ini. Jelas ya? Nah, yang pertama menghilangkan rambut, menggunting kuku yang kedua, memakai wangi-wangian yang ketiga, yang keempat menutup kepala, dan yang kelima adalah apa? Memakai kain yang disambung dengan jahitan. Ini semuanya masuk dalam bentuk tarafuh. Dan ini satu illah. Jelas ya? Baik. Jadi siapa yang sakit atau pada rambutnya ada gangguan, maka hendaknya dia membayar fidyah. Wajib dia bayar fidyah. Apa fidyahnya? Sedekah 1, puasa 1, sedekah yang kedua, yang ketiga nusuk, sembelihan 3. Ini di ayat diglobalkan. Ya. Bagaimana puasanya? Berapa hari enggak diterangkan. Bagaimana sedekahnya enggak diterangkan. Ya, apa nusuknya yang disembelih tidak diterangkan. Ini diterangkan dalam hadis siapa? Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai sini. Nah, di dalam hadis Ka'ab bin Ujrah ini diterangkan, ya, dia boleh puasa 3 hari berturut-turut.
Jadi puasa disebut dalam ayat maksudnya puasa berapa hari? 3 hari berturut-turut. Sedekah yang disebutkan dalam ayat maksudnya memberi makan berapa orang miskin? 6 orang miskin. Dan nusuk yang disebutkan dalam ayat adalah menyembelih apa? Menyembelih seekor kambing. Dan kata para ulama, masuk juga di dalamnya dia menyembelih 1/7 dari onta atau 1/7 dari sapi. Sebab nilainya sama. Jelas ya? Jadi ini fidyahnya kalau melanggar. Ya, ini jenis fidyah namanya. Itu tadi 5 pelanggaran. Sekarang masih ada 4 pelanggaran yang lain. 4 pelanggaran yang lainnya kalau dilanggar apa sanksinya? Ya. Sekarang kita lihat pelanggaran yang ke-6 tadi apa? Melakukan akad nikah. Siapa yang melakukan akad nikah itu dia berdosa. Tapi tidak ada sanksi apapun dikenakan terhadapnya. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya sanksi. Jelas ya? Nah, iya. Kemudian pelanggaran yang ke-7 adalah apa? Membunuh hewan buruan. Nah, kalau ini ada rinciannya di dalam Al-Quran. Apa sanksinya? Ya, ayat di surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh as-sayd, membunuh hewan buruan dan kalian sedang melakukan ihram. Kemudian Allah berfirman, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan." Siapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sengaja? Perhatikan, dia membunuh dengan sengaja. Artinya kalau tidak sengaja, ya dia kena kafarah atau tidak? Tidak kena kafarah kalau tidak sengaja. Ya. Ini yang dipegang oleh sejumlah ulama, bahwa yang diberlakukan padanya sanksi kalau membunuh itu bagi yang sengaja saja. Adapun orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, ini tidak ada masalah. Tidak ada sanksi apapun terhadapnya. Ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Dan sebelumnya Syekh Syuyukhina Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, penulis Adwaul Bayan. Dan demikian pula Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama kita di masa ini. Seperti Syekh Abdul Musalabat juga menguatkan pendapat itu, bahwa yang kena kewajiban kafarah bagi orang yang membunuh hewan buruan itu bagi orang yang sengaja saja. Orang yang tidak sengaja tidak kena apa-apa. Jelas? Iya. Jelas sampai sini? Ya, baik, sekarang orang yang membunuh hewan buruan ini dengan sengaja. Dia membunuhnya dengan sengaja. Apa kafarahnya? Ya. Kafarahnya diterangkan di dalam ayat. Diterangkan di dalam ayat. Siapa yang membunuh hewan buruan ini dengan sengaja, fajazaun mithlu ma qatala minan nar. Maka dia harus membalas, ia harus membayar apa yang semisal dengan hewan yang dia bunuh. Ya. Yahkumu bihi dawa adlin minkum. Hukum semisalnya ini ditentukan oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Ya. Hadiyan balighal Ka'bah. Dia adalah sembelihan yang sampai di Ka'bah. Jelas? Maksudnya siapa yang membunuh hewan buruan, ya, kalau diganti dibayar kafarah dengan menyembelih hewan, maka hewan yang disembelih sebagai kafarahnya itu harus disembelih di mana? Di Ka'bah, di tanah haram disembelihnya. Alhamdulillah. Iya. Jelas sampai sini ya? Nah,
Dan ketika disebutkan yang menentukannya dua orang yang adil di antara kalian, ini menunjukkan bahwa mana semisal, bukan semisal yang mungkin dipahami oleh sebagian orang. Kalau dia membunuh merpati, dia bayar merpati juga. Tidak. Ya kalau begitu tidak perlu hukum orang. Ya, tidak perlu hukum dari apa? Orang yang adil. Sebab ini sepertinya orang sudah paham. Ya, dia bunuh merpati kena merpati. Bukan itu. Tapi ini ada hukum-hukumnya. Merpati itu bagaimana bentuknya? Apa yang semisal dengan merpati ini dari hewan-hewan yang ada? Ini butuh pertimbangan. Ya. Orang yang punya keahlian dan adil dalam masalah. Jelas ya? Ya. Para sahabat ada menentukan hukum-hukum di sini. Maka yang paling utama diambil hukumnya adalah para sahabat. Jelas? Yang paling utama diambil hukumnya adalah para sahabat. Kalau tidak ada hukum itu dari para sahabat, barulah dua adil yang lainnya mereka menentukan. Ya. Sekarang misalnya sahabat memberi hukum, kalau membunuh keledai liar, ya, keledai ini yang semisal dengannya dari hewan hidup adalah kerbau atau sapi, maka dia harus menyembelih sapi. Jelas ya? Kalau dia membunuh misalnya merpati, maka dia membayar na'ama atau kambing. Iya, jelas? Kalau dia membunuh hewan ini, maka dia bayar ini. Itu ada riwayat syah dari sahabat menjelaskannya. Ya. Kalau rincian hewan itu dan gantinya diterangkan oleh sahabat, hukum sahabat yang dipegang. Sebab mereka manusia yang paling adil. Jelas? Kalau rincian hewan itu yang diburu, hewan buruan itu tidak dirinci oleh sahabat hukumnya, maka barulah dua adil dari orang yang berilmu menentukan hukumnya. Jelas sampai sini? Ya. Ini tentang hukum. Hadiyan balighul Ka'bah atau kafaratun ta'amu masakin, atau dia membayar kafarah memberi makan orang miskin, atau adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri, atau sebagai ganti hal tersebut, ya, sebagai ganti hal tersebut dia melakukan puasa. Dia melakukan puasa. Dan dikatakan liyadhuqa wabala amrihi, supaya dia merasakan, ya, akibat dari perbuatannya. Supaya dia merasakan akibat dari perbuatannya. Ya. Ini tidak boleh dianggap remeh hal-hal yang dijaga di dalam syariat. Ya. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak boleh dianggap remeh. Ya. Dan ini termasuk petikan pelajaran di dalam pelaksanaan ibadah haji. Seorang dibiasakan tidak boleh melakukan pelanggaran ini. Kalau dia melanggar maka akan kena ini. Ya. Ini pembahasan akan memberikan pelajaran pada diri seorang hamba bahwa amalan-amalan yang lainnya walaupun tidak dipastikan, setiap amalan yang jelek, pelanggaran itu pasti ada balasannya. Pasti ada balasan jelek yang akan dia tuai kalau dia melanggar. Dan ini dari pelajaran yang sangat agung di dalam pelaksanaan ibadah haji. Iya. Baik, ini fidyah untuk siapa? Untuk siapa tadi fidyah ini kita terangkan? Untuk orang yang membunuh hewan buruan. Selesai sudah. Sekarang bagaimana dengan orang yang melakukan hubungan suami istri? Iya. Hubungan suami istri. Ya, ini yang ke-8. Kalau yang ke-9, dia melakukan hubungan intim tanpa jima, ini dimasukkan kepada hukum yang pertama tadi, fidyah. Jadi saya sebut 5. Sekarang yang ke-9 ini berarti digenapkan menjadi berapa? Jadi 6. Ya. Sebab yang dibahas di ke-8 ini tentang jimanya. Kalau dia melakukan jima. Jelas sampai sini? Nah, orang yang melakukan jima, ya, orang yang melakukan hubungan intim atau melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri pada saat ihram, ini dilihat keberadaannya. Ya, ihram apa yang dia lakukan? Ihram itu ada haji dan ada apa? Ada umrah. Ada haji dan ada apa? Umrah. Kalau dia haji, ada tahallul pertama dan ada tahallul kedua. Ya.
Ada tahallul pertama dan ada tahallul kedua. Ini hukum tentang hal ini dirinci oleh para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum. Mereka bedakan. Nah, ya, baik. Yang pertama, orang yang melakukan jima dulu sebelum tahallul awal. Apa definisi tahallul awal kemarin? Hah? Apa definisi tahallul awal? Tahallul awal orang yang melakukan dua dari 3 amalan yang disyariatkan pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan nama Yaumun Nahar. Ya. Di Yaumun Nahar ada 4 amalan, cuma yang dihitung tahallulnya hanya 3 saja. 3 amalan ini apa? Melempar jamrah, terus cukur, kemudian tawaf ifadah. Kalau dia lakukan 2, berarti dia sudah apa? Tahallul awal. Kalau dia lakukan 3 seluruhnya, dia tahallul kedua. Jelas sampai sini. Sekarang ada orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal. Sebelum melempar jamrah dia sudah melakukan hubungan. Atau dia baru melempar jamrah, belum cukur, dia sudah melakukan hubungan. Itu artinya dia belum apa? Tahallul awal. Jelas sampai sini. Ya. Orang yang melakukan hubungan ini sebelum tahallul awal, apa hukumnya? Ya. Atau apa sanksi yang dikenakan terhadapnya? Sanksi yang dikenakan terhadapnya ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Ya. Dan 5 perkara ini adalah hukum yang ditegaskan di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak ada yang menyelisihi di dalam hal ini. 5 perkara ini, yang pertama, dia melakukan hubungan sebelum tahallul awal. Yang pertama, ibadah hajinya rusak. 1. Ibadah hajinya sudah dianggap rusak, batal. 1. Sanksi yang kedua, ya, kalau batal bukan artinya dia tinggalkan. Sanksi yang kedua, ibadah haji tersebut harus dia lanjutkan sampai selesai. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahun depan haji yang dia lakukan, walaupun haji sunnah yang dia lakukan pada tahun itu bukan haji wajibnya, tahun depan wajib dia haji lagi untuk menggantikannya. Wajib dia haji lagi untuk apa? Untuk menggantikannya. Ya. Sanksi yang keempat, ya, sanksi yang keempat harus membayar fidyah. Dan ini fidyahnya adalah seekor onta atau seekor sapi. Pilih salah satunya. Sebab fidyahnya badana. Dan badana itu untuk onta atau apa? Sapi. Nah, sanksi yang kelima, wajib atas dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 sanksi. Ya. 5 sanksi yang dikenakan terhadap orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum ia tahallul. Dari hukum yang ditegaskan oleh Ibnu Umar, hukum yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas, hukum yang ditegaskan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, dan para sahabat yang lainnya, tidak ada silang pendapat tentang hukumnya di kalangan mereka. Jelas ya? Ini bagi orang yang melakukan hubungan sebelum apa? Tahallul pertama. Dia sudah tahallul pertama, belum tahallul kedua. Ya, karena dia sudah melempar jamrah, sudah cukur, ya, akhirnya pergi mandi, ingin tawaf. Terjadi hubungan sebelum tawaf, artinya terjadi hubungan sebelum tahallul kedua. Ya. Apa sanksi yang dikenakan terhadapnya? Sanksi yang dikenakan terhadapnya, ya, dia wajib menyembelih sembelihan di Mekah dan dibagikan di orang fakir Mekah, ini khusus di Mekah. Kemudian setelah itu, ya, dia wajib keluar ke tanah halal.
kemudian melakukan umrah dari baru, ya, atau melakukan ihram dari baru untuk umrah. Jelas ya? Ya. Hajinya tetap syah. Hajinya tetap syah. Ini bedanya. Kalau tahallul pertama, hajinya batal. Sebelum tahallul pertama batal. Sebelum tahallul kedua, dia melakukannya, hajinya syah, tapi dia wajib kena dam saja. Dan wajib dia keluar lagi ke tanah haram, ke tanah halal, ya, keluar ke tanah halal, kemudian masuk lagi dengan melakukan ihram. Nah, ini pelanggaran di haji. Jelas sampai sini? Nah, iya. Sekarang bagaimana dengan orang yang melakukan hubungan pada saat umrah? Itu tadi haji ya, pembahasan haji. Sekarang umrah. Ya. Kalau umrah itu dirinci. Umrah itu amalannya apa? Hah? Tawaf, sa'i, kemudian apa? Gunting rambut. Ini global amalannya. Ya. Kalau dia melakukan hubungan sebelum tawaf atau sebelum sa'i, maka ini umrahnya batal. Jelas? Dia wajib keluar ke tanah halal, kemudian bikin umrah baru, dan dia membayar fidyah. Membayar membayar dam. Ya, menyembelih. Ya, menyembelih hewan sembelihan. Jelas sampai sini? Ini keadaan yang pertama. Kalau dia melakukan hubungan sebelum tawaf dan sebelum sa'i. Kalau misalnya dia sudah tawaf, sudah sa'i, sisa potong rambut. Ya, potong rambut hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Saya akan terangkan nanti ya di akhir pembahasan. Saya akan simpulkan apa yang merupakan rukun haji, apa yang merupakan rukun umrah, apa yang merupakan kewajiban haji, apa yang merupakan kewajiban umrah. Supaya jelas hukum-hukumnya. Iya. Jadi kalau dia sudah tawaf, sudah sa'i, sebelum cukur rambut, melakukan hubungan, maka ini umrahnya sudah syah, tapi dia wajib membayar fidyah ada. Ya, fidyah seperti yang kita sebutkan pada 6 jenis fidyah yang telah lalu. Dia pilih salah satu dari 3. Jelas sampai sini? Iya. Nah, ini kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama kita berkaitan dengan masalah ini, dengan masalah fidyahnya. Baik. Jadi kalau saya simpulkan bahwa fidyah itu, fidyah ada 4 jenis. Pada pelanggaran ihram semuanya dalam hal yang berkait dengan fidyah terbagi 4. Ada pelanggaran ihram yang tidak ada fidyahnya. Apa itu? Akad nikah. Ada pelanggaran ihram, siapa yang melanggar maka dia wajib menyembelih seekor onta atau seekor sapi. Ini bagi siapa? Bagi siapa yang melakukan hubungan sebelum tahallul awal. Ada fidyah yang sifatnya dia membayar sesuai dengan atau semisal dengan hewan yang dia bunuh. Ini untuk apa? Orang yang membunuh hewan buruan. Selain daripada 3 hal ini, maka itu masuknya ke dalam hadits Ka'ab bin Ujraih. Fidyahnya memilih salah satu dari 3 yang disebut dalam hadits Ka'ab bin Ujraih. Jelas sampai sini? Baik. Ini 4 jenis fidyah. Baik, pembahasan lain. Ini juga pembahasan yang kita perlukan. Pembahasan yang lain, orang yang melakukan pelanggaran ini itu tidak lepas dari 3 keadaan. Orang yang melakukan pelanggaran ihram tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang melanggar ihram, melanggar larangan ihram dengan sengaja. Dengan sengaja, iya. Dan tanpa udzur. Dengan sengaja dan tanpa udzur. Perhatikan 2 catatannya. Dia melakukan pelanggaran ihram dengan sengaja dan tanpa udzur. Orang yang seperti ini dia berdosa karena melanggar tanpa udzur dan dia wajib membayar fidyah yang tertera di dalam hadits Ka'ab bin Ujraih. Jelas sampai sini?
Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia melanggar dengan sengaja tapi dengan udzur. Ya, karena dia sakit atau karena gangguan. Maka inilah keadaan siapa? Keadaan Ka'ab bin Ujrah. Dia tidak berdosa sebab punya udzur. Tapi dia harus membayar apa? Membayar fidyah. Memilih salah satu dari tiga. Apakah dia berpuasa 3 hari berturut-turut? Apakah dia memberi makan 6 orang miskin? Apakah dia berpuasa menyembelih seekor kambing? Baik. Keadaan yang ketiga, ada orang yang melakukan pelanggaran ihram tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Dia tidak sengaja, atau dia lupa, atau dia dipaksa. Ya, dipaksa. Maka yang seperti ini tidak ada kewajiban apapun terhadap dirinya. Ya. Tidak kena dam, tidak kena fidyah, tidak kena apa-apa. Kalau memang hukumnya jahil, kaitannya jahil, atau apa? Atau dia lupa, atau dia dipaksa. Jelas sampai sini? Iya. Karena itu kalau misalnya ada yang tanpa sadar dia tidur, dia tutup kepalanya, ya. Dia tutup kepalanya, apakah dia bayar fidyah atau tidak? Jawabannya tidak. Jelas? Ada orang yang di musim dingin dia memakai jaket karena kedinginan. Ini apa ini? Bayar fidyah atau tidak? Ya, bayar fidyah. Dia punya udzur memang karena kedinginan, tapi karena dia sengaja, maka dia wajib membayar apa? Membayar fidyah. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya tanpa sengaja dia memakai wangi-wangian, maka ini apa yang dikenakan terhadapnya? Tidak dikenakan suatu apapun. Ini orang yang lupa, tidak sengaja. Jelas sampai sini? Ini hukum harus dibedakan. Tidak membedakan hukum ini bagikan kaidah ya dalam masalah. Tidak mengingat kaidah ini, maka ini akan menjatuhkan orang untuk sembarangan mengucapkan ini bayar dam, ini tidak membayar dam. Seperti yang saya sebutkan kemarin tentang kisah jemaah yang lupa itu, dan oleh pembimbingnya disuruh bayar 3 dam. Padahal dia lupa pakai baju ya, dan pakai kopiah. Nah, lupanya tidak membayar apapun kalau seorang itu lupa. Kecuali setelah diingatkan dia tetap pakai. Nah, maka ini hukumnya dia membayar dam, dia membayar fidyah. Jelas sampai sini ya? Baik. Ya, saya kira cukup di sini untuk pembahasan larangan-larangan berkaitan dengan ihram. Ya, apa sanksi-sanksinya dan bagaimana ketentuan-ketentuan hukumnya. Sekarang kita akan pindah ke hadis berikutnya. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, lamma fataha Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas, fahamida Allah wa athna alayhi, thumma qala inna Allah habasa an Makkah al-fil wa sallata 'alayha rasulahu wal mu'minin. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا wabuyutina, faqala illa al-idkhir, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah bertutur, kata beliau, tatkala Allah membuka Mekah, menaklukkan Mekah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana dibuka Mekah
yaitu Mekah, masuk dalam wilayah kaum muslimin. Iya. Qama Rasulullah, maka Rasulullah berdiri di tengah manusia. Hamidallah wa athna alaihi. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Ini menunjukkan bahwa di awal khutbah seorang memuji dan menyanjung Allah. Dia boleh membaca innal hamdalillah, dia boleh membaca pujian-pujian yang lainnya. Tidak harus dengan innal hamdalillah khutbah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud. Itu bukan keharusan. Iya. Jelas ya? Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha habasa an Makkah al-fil. Sungguhnya Allah menahan pasukan gajah dari Mekah. Iya. Maksudnya pasukan gajah ini siapa ini maksud? Abraha dan pasukannya. Ya. Jadi disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa tatkala Ka'bah ini didatangi oleh manusia bertawaf, ya, dari berbagai tempat mendatanginya, maka Abraha waktu itu bikin Ka'bah sendiri tempatnya, agar supaya itu menjadi rujukan manusia tawaf di Ka'bah dia sendiri. Tapi akhirnya ia dicela, ya, oleh sebagian orang yang mendatangi Ka'bahnya, dan Ka'bahnya dipolesi dengan kotoran-kotoran. Ya. Maka Abraha marah. Lalu dia kumpulkan pasukannya, ya, dia simpan di depannya gajahnya, pasukan-pasukan gajah. Ya, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, agar supaya kalau Ka'bah sudah hancur, Ka'bah yang tersisa adalah milik dia. Semua manusia akan ke tempatnya. Ya. Maka kisahnya bagaimana ia dibinasakan itulah di surah Al-Fil, sebagaimana yang dimaklumi. Ya. Jadi Allah telah menahan pasukan gajah dari Mekah, menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri yang betul-betul dijaga oleh Allah. Ya, dan ini adalah hal yang diyakini sampai kaum musyrikin saja di masa itu meyakininya. Ya. Karena itu Abdul Muttalib ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, ya, Abdul Muttalib bersama orang-orang Mekah tidak ada yang bergerak. Ya. Mereka berkata bahwa Ka'bah ini bukan rumah milik kami. Ya. Dia ada pemiliknya dan dia sendiri akan menjaganya. Mereka meyakini hal tersebut, dan betul habis seluruh pasukan Abraha dengan burung ababil yang melemparkan kepada mereka kerikil-kerikil panas sehingga membinasakan mereka semua. Iya, jelas ya. Menunjukkan haramnya negeri Mekah dan keagungannya. Kata Rasulullah, wasallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Allah telah menjadikan rasulnya dan kaum mukminin menguasainya. Ya. Ini mengisyaratkan bahwa Mekah ini ditaklukkan. Sebab di dalam hukum negeri ada negeri itu yang dibuka tanpa perang, ada yang dikuasai dengan peperangan. Ya. Dan ini makna ditaklukkan dengan ada bentuk peperangan, walaupun tidak banyak dan cepat kaum muslimin menangnya, tapi yang benarnya dia ditaklukkan sebagaimana yang dibahasakan dalam hadis. Kemudian kata Rasulullah, wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli. Dan Mekah ini tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Maksudnya tidak pernah ada seorang pun yang dihalalkan boleh melakukan peperangan di Mekah. Ya. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar. Kata Nabi, itu pun saya dihalalkan untukku hanya satu saat di siang hari saja. Ya. Wa innaha lam tahilla li ahadin ba'di. Dan sesungguhnya Mekah ini tidak menjadi halal untuk seorang pun setelah. Sebab Mekah sudah menjadi negeri Islam dan tidak mungkin berubah keadaan dan kondisinya. Dia tetap akan menjadi negeri Islam sampai akhir zaman. Karena itu Rasulullah menegaskan hukum-hukum. Kata beliau, fala yunaffaru saiduhu. Tidak boleh diusir, dibuat takut hewan buruan yang berada di negeri. Jadi kalau misalnya dia lihat
hewan buruan di negeri tersebut dia lihat merpati. Sekarang banyak yang dilihat misalnya merpati. Tidak boleh dia kagetkan burung-burung. Tidak boleh dia usir. Jelas? Sampai dibahas oleh sebagian para ulama, kalau dia masuk di rumah, ya, kemudian buang kotoran di rumah, nggak boleh diusir. Ada sebagian sampai berpendapat seperti itu. Dan ini tentunya pendapat, ya kelihatannya kurang bijaksana. Ya, sebab makna dari hadits-hadits 5 yang boleh dibunuh itu ada makna gangguan. Jadi kalau diusir karena ada gangguan, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jelas? Nah, maka tidak boleh hewan buruannya diusir. Wala yuqtala syauquha. Dan tidak boleh duri-durinya dicabut. Kalau misalnya ada pohon berduri di situ, tidak boleh dicabut. Ya. Nah, ini berkaitan dengan pohon. Berkaitan dengan pohon. Ya, pohon yang berbuah, pohon yang berduri. Kalau dia pohon tersebut memang asalnya tumbuh dengan sendirinya, ini yang dimaksudkan. Tidak boleh dicabut, tidak boleh dirapikan, tidak boleh digunting, biarkan dia tumbuh. Ya. Tapi kalau dia adalah pohon yang memang ditanam oleh manusia, itu namanya tanamannya. Ya, dia boleh untuk mengotak-atik tanaman tersebut. Jelas? Jelas sampai sini? Ya, sekarang seorang kalau masuk Mekah, ya Mekah itu tergolong sekarang hijau dengan apa? Pepohonan sepanjang jalan. Iya. Dan tentunya ada yang ditanam dan ada yang tumbuh sendiri. Ya, sepanjang seorang tidak ada yang mengerti pohon ini ditanam atau tumbuh sendiri, ya dia nggak boleh berbuat sembarangan di Mekah. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahillu saqitatuha illa limunshidin. Dan tidak halal, ya, tidak halal barang yang jatuh di Mekah itu diambil, kecuali bagi siapa yang mengambilnya untuk dia umumkan. Jadi kalau misalnya ada barang temuan, berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya, tidak boleh diambil, biarkan saja. Kecuali kalau diambil untuk dia umumkan, atau diambil di tempat yang sekarang sudah lengkap di Mekah, tempat penitipan barang hilang. Kalau ada barang hilang, bawa saja ke sana. Orang yang perlu cari barangnya, ya mungkin dia akan menemukan di tempat-tempat barang hilang tersebut. Jelas ya? Ya. Ya boleh diambil hanya untuk dia umumkan. Ya. Kalau dihukum yang akan nanti datang di pembahasan barang pungutan di bab luqatah dalam pembahasan fikihnya, akan diterangkan nanti bahwa barang yang ditakrif setahun tidak datang pemiliknya, ya, maka boleh digunakan oleh orang yang mendapatkannya. Kalau pemiliknya tidak datang setelah ditakrif diumumkan selama setahun. Jelas ya? Ya, kalau dia pakai pemiliknya setelah 2 tahun datang, maka dia harus kembalikan barang itu. Harus dia kembalikan barang tersebut. Ini pembahasan luqatah. Tapi kalau di Mekah tidak. Ya, lewat setahun, 10 tahun tidak boleh dia pakai. Hanya dia apa? Umumkan saja. Hanya dia umumkan. Ini hukum khusus berkaitan dengan Mekah. Iya. Wa man qutila lahu qatilun, dan siapa yang dibunuh, ya, dari kerabatnya, dibahasakan sini qatilun, ya, seorang yang terbunuh dari dia karena tuntutan darahnya, itu adalah haknya. Seorang misalnya ayah anaknya dibunuh, maka dia berhak menuntut darah anaknya, kan begitu? Maka siapa yang dibunuh untuknya, ya, seorang yang terbunuh, maka dia memilih, ya, dia memilih antara 2 pilihan. 2 pilihan ini adalah hal yang ma'ruf. Apakah dia memaafkan? Pilihan yang pertama, ya, memaafkan atau membayar apa? Membayar dia. Ya, membayar dia. Bukan qisas di sini. Bukan qisas. Jelas sampai sini? Namun para ulama berkaitan dengan masalah qisas di Mekah, ya mereka mempertimbangkan kalau misalnya ada orang yang
senangnya membunuh, maka orang yang seperti ini tetap diqisas supaya dia berhenti. Tapi kalau dilihat memang orang tersebut membunuh karena tidak sengaja atau karena keadaan tertentu yang menyebabkan dia tergelincir, maka dia memilih antara dua pilihan. Apakah dia memaafkan atau minta dia. Baik. Saya kembali ulang di dalam pembahasan memilih antara dua pilihan. Memilih antara dua pilihan, apakah dia memaafkan sekaligus menerima dia, atau dia melakukan qisas. Ini dua hal. Cuma di dalam pembahasan qisas itu sebagian para ulama membahas masalah wajib tidaknya. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Kita selesai sudah berkaitan dengan masalah beberapa hukum yang hendaknya dijaga di kota Mekah. Iya. Dan para ulama juga di sini membahas tentang masalah menegakkan hudud di Mekah. Kalau misalnya ada yang membunuh, apakah dia diqisas juga? Boleh diqisas di Mekah. Kalau misalnya ada yang mencuri, apakah boleh dipotong tangannya di Mekah? Atau hukum itu dilakukan di luar Mekah? Hukum dilakukan di luar Mekah. Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh di Mekah, dan ada yang mengatakan boleh saja. Ya. Dan ini kembali kepada inisiatif imam. Sebab asal dari penegakan hukum itu adalah memberikan pelajaran pada orang yang menyaksikannya. Ya. Dan ini dari kehebatan penerapan hukum syariat Islam yang tidak ada pada hukum apapun di atas muka bumi ini. Ini hanya ada dalam hukum Allah yang maha bijaksana. Nah, orang yang membunuh dibunuh, diqisas. Seorang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Orang yang melakukan kerusakan bisa sampai tahap dia dibunuh karena kerusakan yang dia lakukan. Orang yang berzina dia dicambuk atau dirajam, tergantung dia sudah menikah atau belum. Dan dalam Al-Quran Allah perintah waliyashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya penyiksaan mereka ini disaksikan oleh sekelompok dari kaum mukminin. Sebab ini akan membuat manusia jerah. Ini orang yang membunuh hari ini dia saksikan dipenggal. Jerah orang yang melihatnya, tidak berani mendekatinya. Jelas ya? Karena itu orang yang ingin membunuh di negeri seperti di Saudi Arabia yang diterapkan hukum Islam, dia akan berpikir berulang kali untuk melakukannya. Ini masalah hukum. Jelas ya? Dan ini akan menciptakan keamanan. Ya. Sebagian orang ada ikut-ikutan dengan propaganda orang-orang kafir, maka hukum Islam itu kejam. Ya. Dan selainnya dari bahasa-bahasa yang hanya muncul dari orang-orang kafir, mereka nggak paham bahwa jiwa seorang yang terbunuh itu adalah jiwa yang dihargai. Orang tersebut ketika membunuh tidak pernah dia pertimbangkan bagaimana beban yang ditanggung oleh keluarganya ketika ada keluarganya yang dibunuh, dan bagaimana kerusakan dengan contoh membunuh yang dia lakukan. Karena itu wajar kalau syariat menjatuhkan hukuman qisas, dia juga dibunuh. Itu pun syariat memberikan pilihan lain. Keluarganya boleh memaafkan dan mengambil apa? Mengambil dia. Mengambil dia. Dan ini adalah hukum, penerapan hukum syariat hanya dengan itu yang bisa menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Bisa menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Ya, kalau hukum-hukum ini tidak berjalan, ini tidak akan menimbulkan kebaikan dan tidak menciptakan keamanan. Tidak menciptakan keamanan sebagaimana mestinya di tengah manusia. Jelas ya? Ya. Orang yang membunuh, misalnya di negeri kita ini, ya, beberapa tahun
penjara, dikeluarkan hanya beberapa tahun, setelah itu membunuh lagi sampai ada berulang kali. Sebab ini tidak membuatnya jerah. Tidak membuatnya jerah. Kalau dilakukan padanya hukum syariat, dia membunuh, dibunuh juga, tidak mungkin dia akan mulainya, tidak mungkin terjadi lagi perbuatan tersebut. Nah, jelas ya. Demikian pula hukum misalnya saya kaitan hal yang berkaitan dengan maslahat umum. Orang yang mengambil harta umum misalnya, yang banyak diistilahkan istilah korupsi. Itu dalam hukum Islam, kalau dia sifatnya kaitannya dengan menghilangkan kemaslahatan umum, membuat kerusakan, hukumnya bisa sampai hukum dibunuh, dipenggal. Dan ini akan menyebabkan jerah. Tidak ada yang berani mengganggu hal-hal yang sifatnya fasilitas umum. Berbeda dengan apa yang biasa kita saksikan. Setelah mengambil sekian banyak dari kadang berbagai kerusakan yang terjadi, hanya mendapatkan hukuman setahun 2 tahun. Akhirnya banyak yang berpikir, kalau gitu saya korupsi aja banyak-banyak, di penjara setahun 2 tahun, setelah itu saya menikmati kebebasan saya dengan hasilnya selama bertahun-tahun. Nah, ini perbandingan yang sifatnya di sini anjuran dan ajakan. Nah, harusnya setiap muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah yang akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Kemudian Al-Abbas radhiyallahu taala setelah mendengar ketentuan-ketentuan di kota Mekah, maka Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, illa al-idkhir." Kecuali al-idkhir, tumbuhan al-idkhir. Dia jenis tumbuhan biasa dicampur di dalam campuran tanah untuk bangunan. Kalau bikin bangunan dari tanah, maka dicampur dengan idkhirin. Dia sejenis jerami. Baunya bau yang cukup harum. Dicampur dengan tanah agar supaya ketika ditempel, tanah tersebut tidak jatuh atau tidak terbelah-belah tanahnya, temboknya tidak terbelah-belah. Demikian pula ketika dikubur, di penguburan, hal tersebut adalah hal yang diperlukan. Ketika dilahat, perlu dimasukkan padanya tanah bercampur dengan idkhir supaya menjadi kokoh lahatnya. Menjadi kokoh lahatnya di bawah. Jelas sampai sini? Iya. Karena itu ini adalah hal yang penting. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu mengisyaratkannya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kecuali idkhir. Fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina." Sebab kami jadikan idkhir ini pada rumah-rumah kami, pada kuburan-kuburan kami dan rumah-rumah kami. Faqala illa al-idkhir, maka Nabi berkata, iya, kecuali al-idkhir. Beliau berkecualikan. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa keberadaan para sahabat Rasulullah SAW itu bukan hal yang jumud. Dalam artian mereka hanya mendengar dari Nabi, tidak boleh berbicara. Tidak. Mereka sangat paham bahwa apa yang datang dari Nabi itu adalah hukum syariat yang boleh dan tidak boleh diganggu-gugat. Tapi bukan artinya tidak boleh berbicara, tidak boleh mempertanyakan. Karena itu dari kebiasaan para sahabat, mereka mempertanyakannya, ingin tafaqquh, memahaminya, ingin memahaminya. Nah, dan kebiasaan yang mengatakan, sudah kalau guru sudah bicara, kamu tidak usah bicara. Ini banyak bisa mengarah kepada taklid. Silahkan kalau misalnya ada yang bertanya pada posisi yang tepat, pada pertanyaan yang bermanfaat, itu dibuka oleh syariat. Nah, apalagi kalau sang guru menyampaikan sesuatu tidak dibangun di atas dalil, dia tanyakan dalilnya apa? Dia tanyakan dalilnya apa? Sebab kita tidak pernah dididik untuk taklid, ikut-ikutan kepada siapapun. Iya. Untuk ikut-ikutan kepada siapapun. Perhatikan Ibnu Abbas ketika beliau memfatwakan haji tamattu di musim haji. Orang-orang berkata, Abu Bakar dan Umar bagaimana? Mereka enggak ada yang tamattu. Semuanya ifrad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala,
aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, saya katakan kepada kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan kalian berkata Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar dan Umar dua orang sahabat yang dipandang kedudukannya di tengah sahabat. Tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dan lebih didahulukan. Jelas sampai sini? Maka ini kaidah berpijak. Ya. Kaidah berpijak. Ya. Dan hendaknya diterapkan dalam kehidupan. So, saya mencermati dari sebagian dari teman-teman kita, kadang kaidah ini tertanam, mereka paham, tapi dalam penerapan tidak diterapkan. Kadang masih ada makna taklid di dalam perbuatan, mana ikut-ikutan, apalagi kalau ada masalah, takut ditahdir, takut gini, itu salah ya. Seperti ini, kita tidak beribadah kepada Allah dengan haqqa ibadati, dengan sebenar-benar ibadah. Orang beribadah kepada Allah ya, karena dibangun di atas tuntunan, dibangun di atas syariat, dan tidak boleh dia merubah tuntunan dan syariat siapapun yang melarangnya. Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan dan dijaga, ya, dijaga. Sambil seorang itu menjaga etika di dalam bersilang pendapat, menjaga etika di dalam menyikapi. Kadang sikap berlebihan dari sebagian kawannya, berlebihan dalam menyikapi, dia bijaksana dalam menyikapi. Ya. Dengan sikap yang mengajak saudaranya kembali kepada kebaikan. Sebab nasihat yang dimaksudkan adalah ajakan, mengajak seorang untuk kembali kepada kebaikan. Kalau hal tersebut disampaikan dan membuatnya semakin jauh, maka itu bukan nasihat namanya. Itu namanya mencelakakan saudara kita. Iya. Mencelakakan saudara kita. Nah, ini kaitannya apabila seorang itu semuanya sama-sama mengenal sunnah, sama-sama berdakwah kepada tauhid. Berbeda dengan ahli bidah yang jelas melakukan bidah, mengajak kepada bidah, itu beda di dalam menyikapinya. Tapi orang yang menyeru kepada tauhid, berada di atas dakwah salafiyah, menyuarakannya, maka hendaknya apabila terjadi kesalahan-kesalahan diobati dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Dan tidak harus seorang itu dizalimi, dia berbuat zalim seperti yang dilakukan terhadap dirinya, tak harus. Ya. Nah, kata sebagian dari masyayikh kita, ini dalam sebagian keadaan, kata beliau, fulan illam yattaqillaha fiyya fa ana attaqillaha fihi. Katanya si fulan, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, mengkritik saya, maka saya akan bertakwa kepada Allah dalam mengkritiknya. Jelas ya? Maksudnya kalau dia berlebihan dalam mengkritik, jadi di atas dalil dengan tuduhan yang tidak benar, saya tidak seperti itu. Saya akan berbicara dengan dalil, dengan hal yang wajar, dengan sikap yang mengajaknya kepada kebaikan. Ini dari akhlak yang hendaknya dicontoh, ya, dan dikembangkan di dalam diri kita. Kita mengajak selain kita untuk kembali kepada akhlak tersebut, kembali kepada akhlak tersebut. InsyaAllah ta'ala dengan hal ini dikembangkan, kebaikan akan semakin merata di tengah manusia. Kebaikan akan semakin merata di tengah manusia. Saya yakin kalau akhlak dan kebaikan yang dipahami dan diajarkan oleh masyayikh kita, dan saya terus terang saya belum pernah ketemu dari seorang syekh dari masyayikh ahli sunnah yang tidak punya semangat seperti apa yang saya terangkan tadi. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan di masa ini manusia kebanyakannya jahil. Kebanyakannya jahil. Perlu diajak mereka kepada yang benar. Kalau mereka ikut kepada hal yang salah, itu karena kejahilan mereka. Karena kejahilan mereka. Ya. Demikian pula Syekhuna Syekh Rabi' hafizahullah, beliau juga berkata, ya, kata beliau orang sufi itu yang sibuk dengan sufianya, dikata kalian dakwai mereka dengan hikmah, mereka akan berbondong-bondong ikut ke dalam dakwah salafiyah. Kata Syekh. Di kesempatan lain beliau katakan, jangan kerjaan kalian tahdir saja. Semangat agar supaya manusia itu kembali kepada kebaikan. Karena itu tidak pernah dihafal dari seorang alim pun, dari ulama kita di masa ini, yang mengarahkan kepada sikap, ya, hanya
dipahami darinya makna kritis, tidak ada makna ajakan. Ya. Seorang ketika mengkritik akan dipahami darinya, harusnya dipahami darinya nasihat dan ajakan. Dan ini akan menimbulkan kebaikan insyaallah taala. Yang jelas syahid dari pelajaran yang kita petik dari hadis ini, seorang ya, boleh mempertanyakan sesuatu kalau memang hal tersebut pada tempatnya. Ya. Dia mempertanyakannya bukan untuk keras kepala tapi untuk tafaqquh. Ya. Atau dia mungkin melihat sisi lain dari dalil yang kelihatannya itu memperkecualikan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Maka sahabat menjelaskannya. Ya. Mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Abbas, ya Rasulullah kecuali idkhil. Perhatikan, Ibnu Abbas atau Al-Abbas mengajukan perkecualian. Maka Nabi membenarkan perkecualian itu. Kata beliau, iya, kecuali al-idkhil. Dan Al-Abbas ketika mengajukan perkecualian, beliau terangkan alasannya. Menerangkan alasannya. Nah, kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, An Abdullah bin Zaid bin Asim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'utu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a Ibrahim li ahli Makkah, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mengharamkan, sungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan berdoa untuk penduduknya. Ya. Nah, maksudnya mengharamkan Mekah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar supaya Mekah dijadikan sebagai tanah haram. Dan ini doa Nabi Ibrahim disebutkan dalam dua ayat. Ayat di surah Al-Baqarah dan ayat di surah Ibrahim. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya. Itu di surah Al-Baqarah. Kalau di surah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nah, kalau di surah Al-Baqarah tidak pakai alif lam. Kalau di surah Ibrahim Al-Balad pakai alif lam. Kata para ulama, ini dua doa yang sama diucapkan oleh Ibrahim dua kali. Di surah Al-Baqarah itu doa pertama kali beliau masuk di negeri itu. Belum ada apa-apa. Maka beliau berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini sebagai negeri aman. Ya. Sebab negerinya belum jelas. Makanya dah pakai alif lam. Ketika selesai, maka Ibrahim diperintah untuk keluar dari Mekah. Beliau diperintah meninggalkan anak dan istrinya di Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah kembali ke Mekah. Kembalinya beliau yang kedua kali, beliau mengucapkan apa? Rabbi ja'al hadzal balada, pakai alif lam. Nah, ini kedetailan dalam memahami fikih tafsir ya, disebutkan oleh Ibnu Jum'ah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra. Nah, yang seperti ini dalam ilmu tafsir dan memahami kalam para ulama, ya, pendalilan-pendalilan yang sangat hebat sekali, menunjukkan cermatnya mereka dan kedetailan pemahaman mereka dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan beliau berdoa untuk penduduknya. Ya, doa Nabi Ibrahim panjang disebutkan dalam surah Ibrahim. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan seluruh doa Nabi Ibrahim. Dan Mekah telah dipuji ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di berbagai ayat dengan jaminan keamanan dan disebut sebagai tanah haram. Ya. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Tidakkah mereka melihat kami telah menjadikan sebuah negeri haram yang penuh dengan keamanan. Ini maksud dari doa Nabi Ibrahim. Ya. Sedangkan manusia di sekitar Mekah, ya, mereka saling merampok. Tapi Mekah tidak, aman. Mekah dalam keadaan apa? Aman. Haraman amina, tanah haram yang penuh dengan keamanan. Ya. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah." Dan sungguhnya saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan Madinah
sungguhnya saya mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah. Ya. Ketika tanah Mekah menjadi tanah haram, ini menunjukkan bahwa ya, dikatakan tanah Mekah tanah haram sudah diterangkan di hadis pertama. Tidak boleh diusir hewan buruannya, dicabut pepohonannya, tidak boleh diambil barang tumbuhannya, tidak boleh ditumpahkan padanya darah, ya, dan seterusnya dari hukum-hukum di Mekah. Demikian pula kata Nabi, wa inni haramtul Madinah, saya juga mohon kepada Allah agar supaya Madinah diharamkan. Ya. Maksudnya hukumnya sama dengan Mekah. Hukumnya sama dengan Mekah. Ya. Akan tetapi ada sejumlah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama di dalam membedakan antara Mekah dan Mekah dan Madinah. Di dalam membedakan antara Mekah dan Madinah. Ya. Mungkin saya bisa globalkan bahwa tanah Mekah dan Madinah semuanya adalah tanah haram. Ya. Dan perbedaannya itu nampak pada 3 perkara. Perkara yang pertama, di dalam masalah barang tumbuhan. Barang tumbuhan. Kalau di Mekah barang tumbuhannya sudah kita terangkan. Kalau di Madinah barang tumbuhan di Madinah sama dengan kota lainnya. Ya, ditarik setahun, setelah setahun dari pemiliknya boleh diambil. Boleh Boleh diambil. Ya, kalau pemiliknya datang setelah dia memanfaatkan maka harus dia ganti. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, hewan buruan di Mekah telah kita terangkan siapa yang membunuhnya maka dia wajib mengganti semisal dengannya. Ya, jelas? Adapun kalau di Madinah tidak. Dilarang membunuh hewan buruannya. Tapi kalau dia bunuh, dia tidak kena sanksi seperti apa? Sanksi seperti yang terjadi di kota Mekah. Nah, perbedaan yang ketiga, kalau di kota Madinah, siapa yang melihat seorang memburu hewan buruan, maka peralatan buruannya ini boleh diambil. Ya. Ini untuk Madinah. Dan Mekah tidak diterangkan hukum ini. Ini 3 perbedaan yang membedakan antara tanah Mekah dan tanah Madinah. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni da'utu fi sa'iha wa muddiha. Dan saya mendoakan pada sa' dan mud penduduk Madinah. Ya. Sa' dan dipakai menimbang, mud juga dipakai menimbang dan menakar. Ya. Saya kata Nabi mendoakan sa' dan mudnya supaya diberkahi. Diberkahi barang-barang yang datang ke Madinah, perdagangan yang ada padanya. Ya. Dengan semisal apa yang doakan oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah. Nah, dan kota Madinah mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Siapa yang mati di dalamnya, meninggal di kota Madinah, maka Rasulullah SAW memberi syafaat untuknya. Dulunya di kota Madinah itu ya, adalah kota yang sangat rawan penyakit panas. Dan panas bukan panas biasa. Ya. Nah, yang sehingga para sahabat ketika awal kali berhijrah, mereka mengeluh dengan penyakit panas yang berada di kota Madinah. Maka Nabi SAW mendoakan kota tersebut sehingga wabah yang berada di kota itu dipindahkan ke tempat lain. Ya, dan ini dari keutamaan kota Madinah. Kemudian di akhir bab ini kata penulis rahimahullah, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu haramun ma baina 'irin wa thawr, rawahu Muslim. Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Madinah adalah haram, tanah haram. Dari gunung Ir ke gunung Thawr. Ini 2 gunung di Mekah, 2 gunung di Madinah yang merupakan batasan tanah haram. Jadi antara 2 gunung ini itulah tanah haram kota Madinah. Jelas sampai sini? Itu tanah haram kota Madinah. Dan 2 gunung ini ada 2 gunung yang ma'ruf, dikenal di kalangan ahlul ilm. Ya. Dan sekarang untuk pembatasan kota, batasan-batasan tanah haramnya, itu pemerintah mempunyai jasa yang sangat besar. Ya, seluruh batasan kota
secara seluruhnya ya, di lingkaran kota Madinah semuanya sudah diberikan tanda-tanda. Ini batasan haram, batasan tanah haram, batasan tanah haram, batasan tanah haram. Jelas ya? Sehingga siapa yang memburu masuk di batasan akan ketahuan. Ya. Akan ketahuan. Dan ini akan mempermudah masuk ke Mekah dan Madinah. Batasan-batasan ini semuanya lengkap dan ada. Jelas sampai sini ya? Baik, selesai sudah pembahasan berkaitan dengan ihram, pelanggaran-pelanggaran ihram, kemudian apa yang berkaitan dengan kota Mekah. Sekarang penulis pindah ke bab yang kelima dan ini termasuk inti pembahasan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala babu sifatil haji wa dukhuli Makkah. Kata beliau bab tentang sifat haji. Bab tentang sifat haji dan masuk Makkah. Dan masuk Makkah. Ya. Tentunya setelah seorang itu melakukan ihram, dia berjalan. Ya. Seorang yang muhrim sudah paham hukum-hukum ihram. Dia sudah melakukan pakaian ihram. Dia sudah mengerti apa pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dia lakukan. Dia sudah paham. Sekarang dia berjalan ke kota Mekah. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah terangkan. Kalau sampai ke kota Mekah, ya, apa hukum-hukum yang harus diingat? Sebab kota ini adalah kota yang terhormat, diagungkan di sisi Allah, dinamakan kota haram. Ya. Seorang tidak boleh berbuat seenaknya di dalamnya. Jelas? Telah diterangkan hukum-hukum. Nah, sekarang apabila dia sudah mendekati Mekah akan masuk dalam rangka melakukan ibadah, apa yang dia lakukan? Nah, di sini munasabahnya ya, tempat yang tepat Ibnu Hajar membawakan bab yang kelima, penjelasan tentang sifat haji dan bagaimana etika hukum-hukum ketika memasuki Mekah dalam keadaan seorang itu memakai ihram. Beliau memulai dengan menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah ini adalah hadis yang merupakan salah satu hadis pokok di dalam pembahasan haji. Ya, salah satu hadis pokok dalam pembahasan haji. Karena itu para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap hadis Jabir ini. Di dalam menjelaskan riwayatnya, ya, mengumpulkan konteks-konteksnya. Ya, di dalam membahas hadis ini yang jelas secara riwayat dan secara dirayah. Ya. Dan banyak buku yang ditulis, yang paling diantara yang masyhurnya di masa ini dikenal adalah buku Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat siapa? Dari riwayat Jabir, beliau terangkan. Dari riwayat Jabir. Nah, jelas ya? Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita akan mulai membacanya. Kata beliau rahimahullahu taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja fa kharajna ma'ahu hatta ataina Dzul Hulaifah. Ya. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji, maka kami keluar bersama beliau sampai kami mendatangi Dzul Hulaifah. Ini Dzul Hulaifah ya, yang merupakan apa? Miqat penduduk Madinah. So, pasti akan melewati miqat. Nah, masuk ke Dzul Hulaifah. Baik, kelihatannya sudah ada nih, sudah masuk waktu. Insyaallah taala setelah salat zuhur nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.